Suamiku tega meninggalkanku di bandara. Seminggu kemudian, ia menelepon dan mengomel, "Kenapa belum pulang kerja?" Jawabanku membuatnya menyesal seumur hidup. Penerbangan dari Yogyakarta membawaku kembali ke Jakarta setelah mengikuti pelatihan selama 3 hari. Ponsel di saku jaketku bergetar hebat. Aku buru-buru menempelkannya ke telinga. Belum sempat aku berkata, "Aku sudah keluar," suara Budi, suamiku, sudah terdengar ketus, menenggelamkan pengumuman dari pengeras suara bandara. "Rina, kamu di mana sih? Aku sudah putar 2 kali nih." Aku berdiri di dekat pilar nomor 12 di lajur B. "Kamu di mana?" Aku berusaha berbicara sekeras mungkin. "Ya ampun, kan sudah kubilang tunggu di terminal keberangkatan di atas." Terminal kedatangan di bawah macet total, satpam meniup peluit mengusir terus-terusan. "Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku, sih? Naik eskalator ke lantai atas sana, cepat." Aku tertegun. Eskalator di bandara saat ini penuh sesak dengan orang dan troli bagasi yang menumpuk setinggi gunung. "Bud, koperku berat sekali, eskalator juga penuh, bisakah kamu putar ke bawah sebentar saja untuk menjemputku? Aku lihat mobil-mobil masih bisa bergerak, kok." Suaraku mulai memelas. Rasa lelah setelah penerbangan panjang membuatku tak punya tenaga untuk berdebat. "Putar ke bawah biar terjebak macet setengah jam lagi? Kamu itu selalu saja lamban dan merepotkan. Kalau tidak mau naik, pesan taksi online saja sana." Kesabaranku sudah habis. Tut tut tut. Panggilan itu diputus dengan kejam. Aku menatap nanar layar ponsel yang sudah gelap, lalu mendongak menatap barisan mobil yang merayap di lajur luar. Dengan kekuatan tak kasat mata yang lahir dari rasa sakit hati, aku mengangkat koperku dan menerobos kerumunan yang padat untuk mencari jalan ke lantai atas. Saat aku terengah-engah tiba di lajur penjemputan terminal keberangkatan, mataku langsung menangkap mobil kami yang familiar sedang melaju pelan, sekitar 20 meter dariku. "Budi," aku memanggil. Tak yakin suaraku bisa menembus deru mesin. Tapi aku melihatnya melirik melalui kaca spion. Momen saat mata kami bertemu melalui kaca mobil, aku yakin ia akan menginjak rem. Tapi tidak. Ia mengerutkan kening. Satu tangan memegang setir, tangan yang lain menggerakkan tuas persneling. Lalu, terdengar suara mesin menderu, ia menginjak gas dengan mantap. 2 sorot lampu rem merah menyala menyakitkan, lalu melesat pergi, menyatu dengan arus kendaraan yang bergegas menuju pusat kota. Aku mematung di tempat. Angin dari kipas ventilasi raksasa bandara menerpa wajahku, membawa serta rasa asin yang pahit. Ia benar-benar meninggalkanku, hanya karena sedikit kekesalan, sedikit ketidaknyamanan. Pria yang telah berjanji akan melindungiku seumur hidup, tega meninggalkanku di tengah kerumunan orang asing, membawa serta amarah egoisnya. 10 tahun menikah, aku selalu menjadi pihak yang mengalah. Aku menyingkirkan hobi pribadiku, merawat rumah 3 lantai di sebuah jalan di Kebayoran Baru agar selalu bersih dan rapi. Aku ingat jadwal minum obat ibu mertuaku, ingat ulang tahun atasan suamiku. Aku ingat, harus mencuci kemeja putihnya secara terpisah dengan tangan agar kerahnya tidak rusak. Aku melakukan semua itu bukan karena aku terlahir untuk menjadi ibu rumah tangga teladan, tetapi karena aku pikir itulah cinta. Namun malam ini, sorot lampu rem merah itu seperti tamparan keras yang menyadarkanku dari mimpi panjang selama 10 tahun. Aku tidak menangis. Anehnya, mataku kering kerontang, hanya dadaku yang terasa hampa, seolah seseorang baru saja menyedot habis seluruh udara di dalamnya. Aku diam-diam menarik koperku menuju pangkalan taksi. Pintu mobil terbuka, seorang sopir parubaya, seumuran ayahku, tersenyum ramah. "Mau kemana, Bu?" "Ke Kebayoran Baru ya, Pak," jawabku dengan suara yang begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Sebelum roda mobil berputar meninggalkan keriuhan Soekarno-Hatta di belakang, radio di dalam mobil memutar sebuah lagu instrumental yang lembut. Bapak sopir melirikku dari kaca spion. "Habis perjalanan dinas ya, Bu?" Kelihatannya lelah sekali. "Jam segini sampai rumah maunya langsung istirahat saja." "Iya, Pak," aku mengangguk pelan, mengalihkan pandangan keluar jendela. Tiang-tiang lampu jalan yang tinggi melintas di kaca, memantulkan berkas-berkas cahaya pucat ke dalam mobil. Aku menatap lekat berkas-berkas cahaya itu, bertanya pada diri sendiri, bagaimana aku menjalani hari-hariku selama ini? Apakah pengorbanan diam-diamku tanpa sengaja telah merenggut kemampuannya untuk menghargai? Apakah karena aku selalu ada di sana,
siap menanggung segalanya, sehingga di matanya keberadaanku adalah hal yang biasa, tak perlu dihargai, tak perlu ditunggu. Argometer terus berputar, dan berhenti di angka 150.000, saat mobil berhenti persis di depan gang rumahku yang familiar. Totalnya 150.000, Bu. Jalannya sudah sepi, agak gelap. Hati-hati ya, Bu, pesan sopir yang baik hati itu sambil memberikan uang kembalian. Terima kasih, Pak. Aku menarik koperku berjalan memasuki gang. Suara roda koper yang berderit di atas aspal terdengar sangat jelas di keheningan malam. Hatiku, yang seolah mati setelah injakan gas penuh kebencian tadi, kini terasa beku. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi keinginan untuk berteriak atau mempertanyakan. Yang tersisa hanyalah sebuah keputusan dingin namun jelas yang perlahan terbentuk di benakku. Jika pernikahan ini sudah sekering ini hingga tak bisa sabar, menunggu beberapa menit saja, maka aku juga tak ingin lagi melanjutkan peran sebagai istri yang berbakti. Aku memasukkan kunci ke lubang pintu. Suara logam beradu terdengar tajam, merobek keheningan gang kecil yang teduh di Kebayoran Baru. Pintu gerbang besi yang berat itu terbuka, mengembuskan hawa malam yang dingin. Rumah 3 lantai itu tampak di hadapanku, gelap dan sunyi, seperti balok beton tak berjiwa, sangat berbeda dari penampilan hangat dan terang benderang yang selalu kujaga dengan sepenuh hati. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk ke ruang tamu. Hal pertama yang menyambutku adalah cahaya biru keabu-abuan yang berkedip-kedip dari layar televisi besar yang tergantung di dinding. Siaran televisi kabel sedang bermasalah, mengeluarkan suara berisik statis dari layar yang terganggu. Di atas meja kaca sofa, gantungan kunci mobil Budi tergeletak begitu saja di samping asbak yang penuh dengan puntung rokok. Ia sudah pulang lebih dulu dariku, dan tentu saja, sama sekali tidak peduli bagaimana istrinya akan pulang membawa koper sendirian di tengah malam. Sesuai refleks selama 10 tahun terakhir, seharusnya saat ini aku sudah bergegas menaiki tangga, menggedor-gedor pintu kamar. Aku akan berteriak menuntut penjelasan mengapa ia tega meninggalkanku di bandara di tengah lautan manusia. Ia akan balas membentak, menyalahkanku yang lamban, menyalahkan sifat keras kepalaku yang tidak mau mendengarkan, seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Kami akan bertengkar hebat, saling melempar kata-kata paling tajam, lalu keesokan harinya, aku lagi yang akan mengalah, diam-diam, memasak makanan lezat untuk berdamai. Itu adalah skenario yang familiar, usang, dan melelahkan di keluarga ini. Tapi malam ini, kakiku terasa seperti terpaku, menancap di lantai keramik yang dingin. Aku tidak ingin bertengkar. Aku bahkan tidak berniat membuka mulut untuk mengeluarkan suara apapun, energiku telah terkuras habis. Atau mungkin, kekecewaan ini sudah begitu besar hingga menekan pita suaraku, membuatku memilih untuk diam. Aku diam-diam menarik koper ke sudut dekat tangga, melepaskan sepatu hak tinggi yang telah membuat tumitku lecet dan menggantinya dengan sandal rumah. Suara langkahku terdengar pelan di dalam kegelapan. Aku melangkah perlahan ke dapur. Lampu neon menyala, menerangi dapur yang rapi, yang telah kubereskan dengan susah payah sebelum berangkat dinas. Aku membuka pintu kulkas. Hawa dingin menerpa wajahku, membuatku sedikit lebih sadar. Aku mengeluarkan sekotak semur daging dan semangkuk sayur bayam bening dari hari sebelumnya. Makanan yang telah kusiapkan dengan hati-hati, lengkap dengan catatan kuning kecil yang mengingatkan Budi untuk memanaskannya saat aku pergi. Tapi semua itu masih utuh, dingin, dengan lapisan lemak putih pucat yang membeku di atasnya. Aku teringat hari Selasa minggu lalu, betapa sibuknya aku mengupas bawang, membumbui daging agar meresap. Semua itu kulakukan agar ia bisa menikmati makanan yang layak sepulang kerja. Pengabdian itu kini terasa seperti tamparan ironis pada kebodohanku sendiri. Mungkin selama beberapa hari ini ia sibuk dengan pesta menjamu klien dari divisi penjualan, atau sekadar makan soto di ujung gang. Aku menyalakan microwave. Cahaya kuning di dalamnya memantulkan wajah lelahku yang samar di permukaan kaca. Suara mesin yang berdengung berpadu dengan suara statis televisi di ruang tamu, menciptakan simfoni yang kacau dan menyayat hati. Sambil menunggu makanan panas, aku bersandar di meja dapur, melipat kedua tangan di dada. Aku menatap piring kaca yang berputar di dalam microwave. Rasanya seperti pernikahanku sendiri, berputar-putar dalam ruang sempit yang sesak tanpa jalan keluar. Ting! Bel microwave berbunyi.
menandakan makanan sudah siap. Aku mengambil semangkuk nasi dingin, mencampurkannya dengan semur dan sayur, lalu duduk di kursi kayu di meja makan. Tidak ditata, tidak dipindahkan ke piring seperti biasanya. Aku langsung menyuapkan nasi ke mulut. Nasinya agak kering, semurnya terlalu asin, atau mungkin mulutkulah yang terasa pahit. Aku mengunyah tanpa perasaan, menelan setiap suapan yang terasa mengganjal di tenggorokan. Tepat pada saat itu, layar ponsel di atas meja menyala, disertai getaran singkat, pesan dari Budi. Sudah pulang? 2 kata singkat. Bukan pertanyaan apakah aku pulang dengan selamat. Bukan juga sebuah penjelasan, maaf, tadi aku kesal sekali jadi tidak sengaja pergi. Hanya 2 kata singkat seperti sedang melakukan absensi untuk memastikan bahwa istri pengurus rumah tangganya belum mati di jalan. Jariku meluncur di atas keyboard. Aku hendak mengetik balasan panjang. Kamu masih peduli aku sudah pulang atau belum? Setelah kamu tega meninggalkanku di Soekarno-Hatta seperti itu? Tapi kemudian jariku berhenti, melayang di atas layar. Rasa lelah yang luar biasa menjalar hingga ke ubun-ubun. Perlahan, aku menghapus kalimat yang baru saja ku ketik. Apa gunanya berdebat sekarang? Apa gunanya mencari siapa yang benar dan salah ketika ketidakpedulian sudah mendarah daging dalam dirinya? Aku menekan satu kata saja, sudah. Kata sudah yang begitu dingin dan singkat, yang belum pernah ada dalam sejarah 10 tahun kebersamaan kami. Dulu, semarah apapun aku, hatiku akan melunak dan mengetik beberapa kalimat merajuk agar ia membujukku. Tapi sekarang, aku benar-benar kehabisan kata-kata. Aku menekan tombol kirim, lalu langsung mematikan koneksi internet dan meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Makan malam yang dingin itu berakhir dalam keheningan yang menakutkan. Aku membereskan piring seadanya, menyalakan keran untuk mencuci tangan, lalu berjalan gontai ke lantai atas. Rumah 3 lantai yang luas ini tiba-tiba terasa begitu lapang dan dingin mencekam. Keheningan ini bukanlah kedamaian, melainkan lapisan es tipis yang perlahan membeku, menyelimuti setiap sudut, setiap dinding, dan setiap foto pernikahan yang tergantung di sepanjang tangga, memantulkan bayangan samar. Aku masuk ke kamar mandi dan membiarkan air hangat mengguyur tubuhku. Air itu membersihkan debu jalanan, tapi tak mampu meredakan rasa beku di hatiku. Aku menatap diriku di cermin besar yang menguap. 10 tahun yang lalu, Rina adalah seorang guru muda yang penuh semangat, matanya selalu berbinar dengan senyuman. 10 tahun kemudian, wanita di cermin ini hanyalah bayangan pasrah, dengan mata cekung dan lingkaran hitam, diam-diam memunguti remah-remah perhatian, untuk memelihara ilusi tentang sebuah keluarga. Di usia 32 tahun, aku kelelahan di dalam rumahku sendiri. Aku membuka pintu dan masuk ke kamar tidur. Kulihat Budi sedang berbaring memunggungiku, selimut ditarik setinggi bahu. Suara dengkurannya yang pelan terdengar teratur. Ia tidur dengan nyenyak. Tidurnya orang yang tak punya beban rasa bersalah, tak punya sedikit pun kekhawatiran tentang istri yang hatinya penuh luka di luar sana. Aku berjingkat-jingkat berbaring di sisi lain tempat tidur, berusaha tidak menimbulkan suara, tidak membuat kasur terlalu berguncang. Di antara kami, ada ruang kosong yang cukup luas untuk memuat ketidakpedulian selama 1 dekade. Dalam kegelapan, aku membuka mata lebar-lebar menatap langit-langit. Di luar jendela, cahaya lampu jalan yang kekuningan menembus celah kecil gorden yang sedikit terbuka. Cahaya itu membentuk seberkas garis tipis dan tajam, membelah ruangan, melintasi langit-langit gipsum yang rata. Berkas cahaya itu tampak persis seperti sebuah retakan. Retakan diam yang tak berdarah, namun diam-diam merobek selubung sempurna pernikahan ini. Aku memejamkan mata, mendengar detak jantungku yang pelan. Aku tidak meneteskan air mata setetes pun, tapi rasa sesak memenuhi rongga dadaku. Besok pagi, matahari akan terbit lagi. Budi akan bangun, mengambil tas kerjanya, dan bersikap seolah tidak ada apa-apa yang terjadi malam ini. Ia mungkin masih berpikir bahwa keheninganku hanyalah rajukan sepele seorang wanita. Tapi ia tidak tahu, malam ini, saat semangkuk nasi dingin itu kutelan bersama suara statis televisi di luar sana, ada sesuatu dalam diriku yang telah mati untuk selamanya. 3 hari berlalu sejak malam yang dingin di Soekarno-Hatta. 3 hari, rumah 3 lantai di Kebayoran Baru ini tenggelam dalam atmosfer yang pekat dan menyesakkan,
namun sunyi hingga menakutkan. Sabtu pagi, sinar matahari Jakarta yang terik menembus kaca balkon, langsung menyinari area cuci. Aku berdiri di depan mesin cuci, dengan santai menuangkan satu tutup deterjen cair aroma lemon ke dalam laci. Aroma segar yang tajam menyeruak ke hidung, mengalahkan bau apek dari tumpukan pakaian kotor di keranjang selama beberapa hari terakhir. Biasanya, proses ini akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Aku harus telaten memilah setiap kemeja putih Budi, merendamnya di ember terpisah, lalu menyikat bagian kerah dan pergelangan tangan dengan hati-hati untuk menghilangkan noda keringat sebelum memasukkannya ke dalam kantong cuci. Tapi hari ini, aku mengumpulkan semua kemeja, celana bahan, kaos, bahkan kaos kakinya, dan melemparkannya langsung ke dalam tabung mesin cuci bersama tumpukan pakaian berwarnaku. Pintu mesin cuci ditutup dengan suara blam yang keras. Tombol start menyala, dan mesin mulai berputar berderu. Tepat saat itu, ponsel di saku celemekku berdering. Layar menampilkan nama suamiku. Aku menatap tulisan yang berkedip di layar cukup lama. 3 hari ini, kami hidup di bawah satu atap, tapi saling berpapasan seperti dua bayangan. Pagi, ia berangkat kerja sebelum aku bangun. Malam, ia pulang saat aku sudah mengunci pintu kamar tidur. Tidak ada pesan, tidak ada sapaan. Panggilan ini jelas bukan untuk berdamai. Aku menggeser layar, menempelkan ponsel ke telinga. Kamu lagi ngapain sih di rumah? Suara Budi langsung terdengar, tidak menyembunyikan kekesalannya. Diiringi suara klakson motor yang bising di latar belakang. Mungkin ia sedang duduk di kedai kopi langganannya di ujung gang. Lagi cuci baju, jawabku dengan nada datar, bersandar dengan tenang di dinding keramik balkon. Cuci baju macam apa sampai kemeja putih satu-satunya yang mau aku pakai ketemu klien pagi ini kena luntur warna biru di bagian bawahnya? Kamu campur dengan gaun birumu, kan? Iya, aku campur. Budi terdiam sejenak. Pengakuanku yang terang-terangan dan tanpa basa-basi itu mungkin di luar dugaannya. Menurut skenario lama, aku akan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa belakangan ini aku sibuk mengoreksi ujian dan kelelahan sehingga tidak sengaja. Lalu berjanji akan membelikannya kemeja baru sore nanti. Tapi keheninganku membuatnya semakin marah. Iya. Kamu jawab macam apa itu? 3 hari ini kamu kenapa sih? Rina, aku kerja seharian, capek-capek pulang ke rumah dapurnya dingin, nasi tidak dimasak, baju dicuci sembarangan. Kamu mau perang dingin sampai kapan lagi? Masalah sepele di bandara itu mau kamu ungkit-ungkit terus? Aku memejamkan mata. Masalah sepele. Sebuah injakan gas yang meninggalkan istri yang telah menemaninya susah senang selama 10 tahun di tengah malam buta. Di matanya, itu hanyalah masalah sepele. Aku tidak sedang perang dingin. Aku membuka mata, menatap buih sabun putih yang bergolak di dalam tabung mesin cuci melalui kaca pintunya. Aku hanya sedang menjalani hidup sesuai dengan caramu memperlakukanku. Aku memperlakukanmu bagaimana? Suara Budi meninggi, tajam dan keras. Setiap bulan aku kasih uang belanja cukup, tidak kurang sepeser pun. Rumah aku yang sediakan, mobil aku yang beli. Rumah 3 lantai yang kamu tinggali ini juga hasil keringatku. Kamu cuma perlu mengajar beberapa jam pelajaran sastra yang santai, lalu pulang mengurus keluarga. Cuma jadi istri dan ibu rumah tangga saja kamu tidak becus. Sekarang malah pasang muka dan sikap sama siapa? Setiap kata dari Budi terasa seperti jarum tajam yang menusuk langsung ke dalam semua usaha dan masa mudaku selama 10 tahun terakhir. Di matanya, pekerjaanku sebagai guru SMA, malam-malamku yang begadang menyusun RPP dan mengoreksi tugas, hanyalah pekerjaan santai. Dan pengabdianku, perhatianku pada setiap makan dan tidurnya, hanyalah kewajiban yang sudah lunas dibeli dengan uang belanja bulanan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma lemon yang tajam memenuhi paru-paruku, membuatku tetap sadar secara luar biasa. Budi, aku memanggil namanya, bukan dengan nada manja seperti dulu, bukan juga dengan teriakan marah saat bertengkar. Suaraku terdengar ringan dan dingin. Kamu ingat kapan terakhir kali kamu menuang segelas air hangat untuk dirimu sendiri saat bangun tidur? Ingat warna gorden ruang tamu kita apa? Ingat obat maak yang biasa kamu minum ada di laci nomor berapa? Budi terdiam. Suara napasnya di telepon terdengar lebih berat. Kamu tidak ingat, karena kamu menganggap semua itu adalah tugasku, lanjutku dengan tempo lambat namun jelas setiap katanya.
10 tahun ini, aku bukan hanya menjadi istri, aku menjadi pengasuh, petugas kebersihan, sekretaris pribadi yang mengingatkan jadwalmu. Aku mengecilkan diriku sendiri, membuang kebiasaanku, menjadikan hobimu sebagai kesenanganku. Aku pikir, jika aku mundur selangkah, merawatmu dengan sedetail mungkin, keluarga kita akan damai. Tapi aku salah. Pengorbananku hanya membuatmu semakin egois, mengubahmu menjadi pria yang tidak peduli, yang tega meninggalkan istrinya di bandara hanya karena malas memutar mobil. Sudah, deh, jangan ungkit-ungkit lagi masalah bandara itu. Sudah kubilang waktu itu aku lelah, macet, dan kamu malah lamban. Budi memotong. Berusaha menggunakan volume suaranya untuk menutupi argumennya yang lemah. Aku tidak akan mengungkitnya lagi, potongku dengan tegas. Karena aku sudah lelah. Maksudmu apa? Kamu mau cari gara-gara, ya? Kamu mau aku minta maaf, beli bunga, terus membujukmu seperti anak ABG, begitu? Oke, siang ini aku pulang. Kita makan di luar, aku belikan tas baru. Puas? Ia masih mengira aku sedang bersandiwara. Ia pikir keheningan ini, perlawanan ini, hanyalah taktik merajuk untuk menuntut perhatian, menuntut hadiah, seperti cara orang membujuk anak kecil yang menangis. Aku tertawa. Tawa getir yang menggema di ruang balkon yang cerah. Budi, drama keluarga bahagia yang biasa kamu mainkan itu, skenarionya sudah usang. Aku menggenggam ponsel erat-erat, mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Kali ini, aku tidak mau ikut main lagi. Ujung telepon di seberang sana sunyi senyap. Suara bising kendaraan di luar seolah terhenti oleh keterkejutan Budi. Mungkin ia tidak menyangka. Istri guru yang lemah lembut dan selalu mengalah ini bisa mengucapkan kalimat setajam itu. Rina, kamu gila. Setelah beberapa saat, Budi mendesis di antara giginya yang terkatup. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Aku sangat sadar, lebih sadar dari sebelumnya. Jawabku. Suaraku tidak bergetar sedikit pun. Kemejamu kelunturan, kalau tidak suka, buang saja beli yang baru. Mulai hari ini, baju siapa dia yang cuci, makan siapa dia yang urus, urusan siapa dia yang pikirkan. Aku tidak akan menjadi pengasuh gratisanmu lagi. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu reaksi lebih lanjut dari Budi, aku menjauhkan ponsel dari telinga dan menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Layar menjadi gelap, aku memasukkan ponsel ke dalam saku, menghela napas panjang. Dadaku naik turun. Perasaan lega yang aneh merayap ke dalam setiap sel tubuhku. Tekanan yang terpendam selama bertahun-tahun, seperti balon yang mengembang kencang, akhirnya tertusuk oleh sebuah jarum dan mengempis. Aku berbalik menatap mesin cuci yang berputar kencang. Buih sabun lemon pecah berderak, membersihkan kotoran dari pakaian, sekaligus meremukkan kepasrahan bodohku selama 10 tahun. Kemeja putih bermerek milik Budi pasti akan rusak. Tapi aku tidak peduli sedikit pun. Karena aku tiba-tiba sadar, ada hal-hal yang sekali sudah ternoda dan kusam dari dalam, membuangnya adalah cara terbaik untuk memulai kembali. Minggu pagi, sinar matahari yang cerah khas musim kemarau Jakarta menembus gorden jendela lantai 2. Budi masih meringkuk di dalam selimut, tidur pulas. Setelah sesi minum-minum menjamu klien hingga larut malam di setiap akhir pekan, ia akan tidur sampai menjelang siang, tak peduli pada suara kehidupan di sekitarnya. Selama 10 tahun ini, untuk menjaga tidurnya tetap nyenyak, aku selalu berjalan berjingkat-jingkat seperti bayangan di rumahku sendiri. Aku bergerak tanpa suara, menutup keran dengan hati-hati agar tidak berdecit, dan berpesan pada tetangga agar tidak membunyikan bel di pagi hari. Tapi hari ini, aku sengaja membuka lebar gorden agar cahaya matahari langsung menyorot ke tempat tidur. Melemparkan gantungan kunci ke atas meja kayu hingga menimbulkan suara klang yang keras, lalu mengambil keranjang belanja dan pergi ke pasar. Gumaman kesal Budi terdengar dari belakang punggungku, tapi aku tidak menoleh. Pasar Kebayoran di akhir pekan pagi sangat ramai dan riuh. Aroma kemangi, bau daging segar, suara penjual dan pembeli yang tawar-menawar menciptakan denyut kehidupan yang meluap-luap. Aku berhenti di depan lapak daging langgananku. Penjualnya, seorang ibu-ibu, tersenyum ramah. Pagi, Bu Rina. Tumben sudah ke pasar? Hari ini beli iga buat dimasak asam manis untuk Pak Budi, ya? Iganya segar sekali loh, saya sisihkan yang paling bagus buat ibu.
Aku termangu menatap potongan iga sapi yang merah segar di atas talenan. Hampir seperti sebuah insting yang sudah terprogram di otakku selama 1 dekade, tanganku terulur, hendak menunjuk potongan daging itu. Di kepalaku, kalkulasi otomatis berjalan. Budi suka iga asam manis, banyak cuka sedikit gula, harus sedikit gosong di pinggirnya. Budi suka sapi lada hitam. Budi benci makan ikan karena takut bau amis. Budi tidak suka makan pare karena pahit. Aku bergidik. Tanganku yang terulur tiba-tiba berhenti di udara, lalu ditarik kembali. Kebiasaan itu sungguh menakutkan. Ia mengubah perhatian menjadi sejenis belenggu tak kasat mata, mengikat pikiranku pada selera seorang pria lain hingga aku hampir lupa siapa diriku. Bu, hari ini saya tidak beli iga. Aku menggeleng pelan, menarik napas panjang seolah baru saja terbangun dari mimpi. Saya mau ke lapak ikan. Aku berbalik pergi, meninggalkan tatapan bingung si penjual daging. Aku berjalan lurus ke lapak ikan, memilih sendiri seekor ikan gabus yang besar, membeli seikat kangkung segar, dan beberapa bumbu dapur. Ikan gabus bumbu kuning dan sayur asem. Itulah masakan yang paling aku sukai saat masih kuliah. Tapi sejak menikah dengan Budi, karena ia selalu mengerutkan kening dan mengeluh bau amis, hidangan khas kampung halaman ibuku ini tak pernah lagi ada di meja makan kami. Hari ini, aku akan memasak untuk diriku sendiri. Pukul 11.30 siang. Budi turun dari tangga dengan sandal rumah dan piyama yang kusut. Begitu sampai di ruang makan, hidungnya langsung mengendus. Alisnya yang tebal menyatu menjadi satu garis lurus. Bau apa ini? Amis sekali. Kamu masak apa, Rina? Dengan tenang aku menyendok nasi ke mangkuk, mengambil sepotong ikan bumbu kuning yang berwarna keemasan dan harum, aroma lada dan kunyit menusuk hidung, lalu meletakkannya di mangkukku. Aku masak ikan gabus bumbu kuning dan sayur asem. Budi mendekati meja makan, menatap hidangan di atas meja seolah sedang melihat makanan dari planet lain. Kekecewaan tergambar jelas di setiap otot wajahnya. Kamu kan tahu aku benci sekali bau ikan. Sejak kita menikah, rumah ini tidak pernah masak beginian. Memangnya di pasar tidak ada daging apa, sampai kamu bawa pulang yang amis-amis begini? Lalu, mana bagianku? Budi melihat sekeliling, menyadari di atas meja hanya ada satu set piring dan alat makan. Aku mengunyah ikan perlahan, merasakan gurih dan lezatnya bumbu yang meleleh di lidah. Rasa nikmat yang telah kurenggut dari diriku sendiri begitu lama. Setelah menelan, barulah aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Budi. Suaraku terdengar luar biasa tenang. Bagianmu, kamu bisa masak sendiri, atau buka ponsel pesan makanan online. Malam sebelumnya aku sudah bilang, kan, mulai sekarang makan siapa dia yang urus. Alasan aku masak ikan ini sederhana saja, karena aku suka. Budi terperangah. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku, menggebrak meja kaca hingga sumpit yang kupegang bergetar. Kamu ini kenapa sih, Rina? Beberapa hari ini kamu diam saja, baju dibiarkan berantakan, makan tidak diurus. Kalau ada masalah di sekolah ia bilang, jangan bawa muka masam begitu ke rumah terus menyiksa orang. Kamu ini jadi istri macam apa? Jadi istri. Aku tertawa, tawa yang kering dan pahit. Bagaimana definisimu tentang menjadi istri? Apakah harus ingat kamu suka iga asam manis dan benci bau ikan? Harus berbicara pelan saat kamu tidur pulas, dan diam-diam menahan sakit hati saat ditinggal suami di bandara tengah malam? Lagi-lagi soal bandara. Budi mengacak-acak rambutnya, kehilangan kesabaran. Aku sudah lelah, Rina. Pekerjaan di kantor akhir tahun ini tekanannya tinggi, pulang ke rumah cuma mau makan enak dan suasana tenang. Kamu tidak bisa mengerti suami sedikit, ya? Harus dibesar-besarkan terus baru puas? Aku meletakkan sumpitku. Ketenanganku sepertinya membuatnya gila, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang sudah terpendam begitu lama. Budi, kamu bilang kamu lelah. Memangnya kamu pikir aku tidak lelah? Kamu kerja, aku juga mengajar. Tapi saat kamu melangkah masuk ke rumah ini, kamu melepaskan semua tanggung jawab, menganggap rumah ini seperti hotel yang sudah siap melayani. Sedangkan aku, pintu rumah ini adalah awal dari shift kerja keduaku. Tanpa gaji, tanpa hari libur, dan yang terburuk, tanpa penghargaan. Budi membuka mulut hendak membantah, tapi aku mengangkat tangan mencegahnya. Jangan bicara soal uang belanja.
Tanggung jawab keluarga tidak bisa dibeli lunas dengan beberapa juta rupiah setiap bulan. Selama 10 tahun aku membeli makanan sesuai seleramu, menonton acara TV yang kamu suka, menyiapkan obat maak untukmu. Aku lelah hidup seperti bayangan, lelah harus menekan egoku untuk memupuk keegoisanmu. Mulai sekarang, aku akan berhenti melakukan itu. Budi menatapku terpaku. Matanya memancarkan kebingungan bercampur amarah, tapi ia tak bisa menemukan kata-kata untuk membalas. Suasana di ruang makan membeku, pekat, dan menyesakkan. Ia berdiri, meraih ponsel di atas meja, menggumamkan sumpah serapah, lalu berjalan ke balkon untuk merokok. Beberapa saat kemudian, aku melihatnya memesan sekotak nasi dari layanan pesan antar. Ia makan di sofa ruang tamu sambil menatap ponsel, suara kunyahannya terdengar canggung. Sore itu, suasana di rumah masih tegang. Aku sedang duduk di meja kerja mengoreksi hasil ujian tengah semester murid-muridku ketika Budi masuk ke kamar, membawa segelas air putih. Mungkin ia sedang mencoba bersikap normal untuk meredakan pertengkaran siang tadi. Ia berdeham. Besok kan Minggu, keluarga di rumah mau ada selamatan kecil untuk ulang tahun ibu. Nanti kamu tolong mampir ke toko kue di Jalan Melawai. Pesankan kue tart jagung seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Ingat, bilang jangan terlalu manis, gula darah ibu lagi agak tinggi. Pena merah di tanganku berhenti. Aku mengangkat kepala dan menatapnya lekat-lekat. Sebuah perintah yang begitu alami dan lancar, seolah itu adalah kewajiban yang sudah ditakdirkan untukku. Aku belum pesan, dan aku tidak akan memesannya, jawabku singkat, lalu kembali menunduk untuk menggarisbawahi kesalahan ejaan seorang murid. Cuma kue tart saja kamu perhitungan sama suami? Kamu kan menantu, masa urusan sepele begini saja tidak bisa? Budi mulai meninggikan suaranya. Aku meletakkan pena, memutar kursi menghadapnya. Benar, aku menantu. Tapi beliau itu ibu kandungmu. Ulang tahun ibumu, kamu punya tangan, punya kaki, punya telepon, kenapa tidak beli sendiri? Selama 10 tahun ini, adakah satu kali pun ulang tahun ibumu aku tidak sibuk, mulai dari memilih kue, membeli kado, sampai memasak dan beres-beres. Sedangkan ulang tahun ibuku, kamu ingat tanggal berapa? Pernahkah kamu membelikan ibu mertuamu sekotak biskuit sekalipun? Budi tercekat. Tenggorokannya seperti tersumbat, wajahnya berubah dari marah menjadi canggung. Aku melanjutkan, menusukkan satu kalimat tajam lagi. Rabu depan jadwalmu kontrol maak rutin. Kartu asuransi dan rekam medismu sudah kutaruh di laci kedua meja kerja. Atur alarm sendiri. Telepon klinik sendiri untuk konfirmasi jadwal. Jangan tunggu aku ingatkan lagi. Rina, kamu. Budi mundur selangkah seolah baru saja ditampar keras. Nomor telepon toko kuenya sudah kutempel di kulkas. Urus sendiri, ya. Aku perlu fokus mengoreksi. Setelah berkata demikian, aku membalikkan badan dan kembali menatap tumpukan kertas ujian. Tidak ada jawaban. Aku mendengar Budi menghela napas panjang, lalu suara langkah kakinya yang berat meninggalkan kamar. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan ruang yang sunyi senyap. Aku melihat keluar jendela, di mana pot tanaman sirih gading, yang tergantung di balkon bergoyang pelan ditiup angin sore, seperti benih, yang mencoba tumbuh dari tanah yang kering. Aku tahu, aku baru saja mematahkan sebuah sangkar tak kasat mata untuk menemukan kembali diriku sendiri. Rabu sore, Jakarta diguyur hujan deras yang tiba-tiba, meredakan hawa panas yang menyengat. Aku baru saja pulang mengajar, mandi bersih, menyeduh secangkir teh kamomil hangat, lalu duduk bersila di sofa ruang tamu, menikmati sisa novel yang sedang kubaca. Pukul 18.30, suara gerbang besi berderit kering. Budi pulang kerja. Hari ini adalah jadwal kontrol maak rutinnya, yang sudah kuingatkan akhir pekan lalu. Langkah kakinya di teras terdengar lebih berat dari biasanya. Budi masuk ke rumah, melepaskan sepatu pantofelnya dan melemparkannya begitu saja di rak, lalu berjalan lurus ke ruang tamu. Ia tertegun sejenak saat melihatku sedang santai membalik halaman buku, secangkir teh mengepulkan asap tipis di sampingku. Tidak ada suara pisau dan talenan dari dapur. Tidak ada juga suara istri yang bergegas menyambut dan bertanya. Sudah pulang dari dokter? Kata dokter bagaimana? Lambungnya tambah parah tidak? Budi berdeham.
sengaja menarik kursi di seberang sofa hingga menimbulkan suara berderit yang memekakkan telinga di lantai keramik, lalu duduk. Ia melemparkan sebuah map putih ke atas meja kaca. Tulisan hasil endoskopi lambung tercetak tebal tepat di mataku. Aku mengangkat pandangan ke map itu, lalu beralih ke wajah Budi yang kaku dan penuh penantian. Sesuai skenario 10 tahun terakhir, seharusnya saat ini aku akan segera melempar buku ke samping, menyambar amplop itu, merobeknya, lalu dengan cemas membaca setiap baris kesimpulan dokter. Aku akan mengomelinya karena terlalu banyak minum alkohol, begadang, merokok, lalu bergegas ke dapur membuatkannya semangkuk bubur encer atau secangkir air madu kunyit hangat. Tapi hari ini, aku hanya melirik map itu selama 3 detik, lalu dengan santai kembali menunduk dan melanjutkan membaca. 1 menit, 2 menit. Ruang tamu begitu sunyi hingga suara gerimis yang jatuh di atap seng tetangga bisa terdengar. Kesabaran Budi akhirnya habis. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mengetuk-netukkan jarinya berulang kali di meja kaca, tepat di samping lembar hasil pemeriksaan itu. Kamu tidak punya mata, Rina. Atau kamu lihat tapi sengaja pura-pura tidak peduli? Dengan sopan, aku melipat sudut halaman buku, meletakkannya dengan rapi di meja, mengangkat cangkir teh, dan menyesapnya seteguk, barulah aku menatapnya. Aku lihat hasil endoskopinya. Apa kata dokter? Minum saja obatnya dan atur pola hidup sesuai anjuran. Penyakitmu, kamu sendiri yang tahu cara menjaganya. Aku lihat juga tidak ada gunanya. Mata Budi terbelalak, keterkejutan bercampur amarah meledak. Tidak ada gunanya? Aku ini suamimu. Suami pulang dari rumah sakit, istri tidak bertanya sepatah kata pun, tidak mau melirik hasil pemeriksaannya. Kamu masih punya perasaan tidak, Rina? Sejak kapan rumah ini jadi kos-kosan buatmu? Sejak malam di Soekarno-Hatta, saat aku sadar aku juga hanya penghuni kos di matamu, jawabku, suaraku datar tanpa emosi. Saat aku lelah dan kebingungan di bandara, kamu tidak peduli. Jadi kenapa aku harus terus memainkan peran sebagai istri yang peduli pada lambung yang bahkan kamu sendiri tidak sayangi saat menenggak berliter-liter alkohol setiap minggu? Budi tercekat. Tangannya terkepal lalu mengendur. Dadanya naik turun menahan napas. Ia mundur. Matanya yang tajam mulai mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang melihat makhluk aneh. Ia melihat daster sutra warna biru muda yang baru kubeli. Melihat rambutku yang dijepit rapi, tidak lepek berbau minyak seperti biasanya. Melihat ketenangan yang dingin terpancar dari mataku. Lalu, seulas senyum sinis yang penuh cemuh terbit di bibirnya. Ia mengangguk-angguk, suaranya penuh sindiran. Aku mengerti sekarang. Beberapa hari ini aku bertanya-tanya, tidak mungkin hanya karena masalah di bandara kamu bereaksi se-ekstrim ini. Tidak masak, tidak cuci baju, sampai nyawa suami pun tidak peduli. Kalian para wanita hanya bisa meninggalkan keluarga secepat itu kalau sudah punya sandaran lain. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya. Maksudmu apa? Budi mencondongkan tubuh ke depan, kedua tangan menekan meja, menatap lurus ke mataku, mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Kamu punya orang lain di luar, kan? Telingaku berdengung. Aku terperangah. Rasanya seperti ada yang baru saja menyiram sember air es dari atas kepalaku. Kemarahan yang meluap hingga ke tenggorokan membuatku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang getir dan tajam menggema di ruangan yang sunyi. Apa katamu? Aku selingkuh? Memangnya kenapa? Kalau bukan karena ada laki-laki lain yang menghasut, mana mungkin sikapmu tiba-tiba berubah 180 derajat begini? Lihat saja penampilanmu, belakangan ini kamu lebih dandan, lebih cuek sama suami. Sengaja cari gara-gara, perang dingin, lalu cari alasan untuk cerai, kan? Trik-trik seperti ini sudah banyak di internet, aku tahu. Bentaknya, merasa sudah menemukan kartuku. Siapa dia? Rekan kerja di sekolah atau mantan pacar? Aku menatap lekat-lekat pria yang telah kusebut suami selama 1 dekade. Kekecewaan kini telah melampaui batas, berubah menjadi rasa kasihan yang mendalam. Ternyata dalam pikirannya, seorang istri yang berhenti berkorban, berhenti mengomel dan merawat suami, tidak mungkin karena ia sudah terlalu terluka dan lelah. Perlawanannya pasti berasal dari pria lain. Egonya terlalu besar, begitu besar, hingga ia lebih suka percaya aku selingkuh daripada mengakui bahwa ketidakpeduliannya lah yang membunuh pernikahan ini.
Perlahan aku berdiri, kursi bergeser di lantai menimbulkan suara kering. Aku berjalan memutari meja, berdiri hanya setengah langkah di depannya, menatap lurus ke matanya yang memerah. Aku mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan jelas. Budi, dengarkan baik-baik. Tidak ada. Misa Anda mantan pacar. Tidak ada laki-laki lain sama sekali. Budi menyeringai, hendak membuka mulut untuk membantah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Kamu tahu kenapa aku berubah? Kamu tidak perlu mencari alasannya jauh-jauh. Kamulah yang membuatku berubah. Suaraku tercekat, sebutir air mata yang langka mengancam akan jatuh, tapi aku menelannya kembali dengan paksa. 10 tahun ini, aku mengurusmu dari makan sampai tidur. Aku mengomel saat kamu mabuk, aku cemas saat kamu sakit maag. Karena saat itu di hatiku, kamu adalah keluarga, orang yang paling kucintai. Tapi apa balasanmu? Rasa tidak hormat, injakan gas yang meninggalkanku di bandara, kata-kata yang merendahkan pekerjaanku dan pengorbananku. Aku menunjuk lembar hasil pemeriksaan di atas meja. Aku tidak menanyakan kertas itu bukan karena aku sedang memikirkan pria lain, tapi karena bayanganmu di hatiku sudah mati. Ketika kekecewaan sudah cukup besar, seorang wanita tidak perlu bertengkar lagi. Aku sadar, sekeras apapun aku berteriak atau berbakti, kamu tidak akan pernah menghargainya. Jadi, aku melepaskannya. Wajah Budi memucat pasi. Kepercayaan diri dan arogansinya tadi lenyap seketika. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Mungkin ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun ia benar-benar terguncang oleh kebenaran telanjang yang baru saja kubuka di hadapannya. Aku berbalik dan berjalan menuju tangga. Minum obatmu, kataku tanpa menoleh. Jangan berhayal aku selingkuh untuk meringankan dosa ketidakpedulianmu. Kenyataannya adalah, kamu telah kehilangan istrimu dengan tanganmu sendiri. Hujan di luar masih turun rintik-rintik, meninggalkan Budi yang mematung di tengah ruang tamu, dengan selembar kertas hasil pemeriksaan yang putih dan tak berjiwa. Aku menaiki anak tangga yang dingin, merasakan hatiku tiba-tiba menjadi ringan luar biasa. Sabtu pagi, udara Jakarta terasa panas dan pekat, menandakan badai akan segera datang. Berlawanan dengan cuaca yang menyesakan di luar, hawa dingin di dalam rumah 3 lantai di Kebayoran Baru masih membeku sejak pertengkaran Rabu malam lalu. Budi berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, merapikan kerah kemeja hitamnya. Ia menyemprotkan sedikit parfum, menata rambutnya, lalu memberi isyarat ke arahku yang sedang sibuk memangkas daun-daun layu di pot sirih gading di balkon. Rina, masuk ganti baju sana. Jam 9 kita ke rumah, ada acara. Hari ini selamatan arwah kakek. Tante Susi dari pagi sudah kirim pesan, menyuruh kita datang lebih awal bantu-bantu siapkan ayam dan buat agar-agar. Suaranya memberi perintah dengan lancar dan biasa, seolah-olah dalam pikirannya, semua perselisihan dan dinginnya sikap kami beberapa hari ini akan menguap begitu saja ketika ada acara di keluarganya. Kehadiran dan pelayananku di setiap pesta keluarganya adalah hal yang wajar dan tidak bisa ditawar. Aku meletakkan gunting pangkas di atas meja batu, mengambil lap untuk membersihkan tangan. Menatap lurus ke mata Budi melalui pintu kaca, aku berkata dengan jelas setiap katanya. Kamu pergi sendiri saja, hari ini aku tidak ke sana. Tangan Budi yang sedang mengansingkan lengan kemejanya berhenti. Ia berbalik, alisnya terangkat. Apa katamu? Tidak ke sana? Ini selamatan kakek, semua keluarga besar kumpul. Menantu perempuan tertua bilang tidak datang, bagaimana ceritanya? Bilang saja aku sakit, atau sibuk mengoreksi tugas, atau bilang terus terang aku tidak mau pergi. Aku dengan tenang masuk ke ruang tamu, meletakkan lap di sandaran sofa. Aku tidak mau memaksakan diri tersenyum, membawa nampan, bersih-bersih, dan berpura-pura menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis di depan kerabatmu. Aku sudah lelah. Budi melangkah cepat dan berdiri menghalangi jalanku. Napasnya yang beraroma parfum maskulin kini membuatku merasa sesak. Rina, kamu sudah keterlaluan. Suami istri bertengkar itu urusan di dalam rumah, selesaikan berdua. Masalah kita tidak ada hubungannya dengan kakek nenek, tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Kenapa kamu jadi perhitungan begini? Kamu mau membuatku malu di depan seluruh keluarga? Harga diri.
Dua kata itu keluar dari mulut Budi dengan ringan, tapi terasa seperti percikan api yang dilemparkan ke tumpukan jerami kering yang telah terpendam selama 10 tahun di hatiku. Aku mendongak menatapnya. Mataku tidak lagi menunjukkan kesabaran seperti biasanya. Gelombang kemarahan membuncah, membakar sisa kesabaran terakhirku. Harga dirimu? Aku tertawa. Tawa yang kering, tapi hidungku mulai terasa perih. Lalu harga diriku? Kehormatanku, nyawaku, kamu buang kemana? Aku maju selangkah, menekan suaraku hingga Budi terpaksa mundur. Mulutmu selalu bicara tentang tanggung jawab menantu tertua, tentang menyelesaikan masalah di dalam rumah. Lalu, kamu ingat bulan Juli tahun lalu, Budi, hari saat aku kena demam berdarah. Suhu badanku mencapai 39,5 derajat, terbaring lemas di tempat tidur di rumah ini. Budi terdiam. Kebingungan melintas di wajahnya saat sebuah kenangan yang sengaja ia kubur, digali kembali. Hari itu, kepalaku sakit seperti dihantam palu, seluruh badanku pegal linu, tidak bisa mengangkat tangan untuk mengambil segelas air. Aku menangis dan memohon padamu, kumohon izin kerja sehari saja untuk mengantarku ke rumah sakit. Kamu bilang apa? Kamu ingat? Suaraku mulai bergetar. Air mata kepedihan yang kutahan begitu lama akhirnya tak mau lagi menurut, mengalir deras di pipiku, lalu terasa asin di pangkal tenggorokan. Kamu bilang, aku ada rapat penting penutupan penjualan, minum saja obat penurun panas dulu. Sudah besar, sakit biasa urus sendiri, jangan manja. Aku terisak, dadaku sesak menahan sakit. Kamu meninggalkanku dalam demam yang membuatku mengigau. Jam 9 malam baru kamu pulang, melemparkan sekotak nasi bungkus yang dibeli di ujung gang. Dagingnya sudah dingin dan lemaknya membeku. Kamu bilang, makan sana biar bisa minum obat. Aku menunjuk lurus ke dada Budi, setiap kata yang keluar pecah berantakan. Itulah caramu memperlakukan istrimu yang sakit setengah mati. Padahal selama 10 tahun ini, setiap ada acara selamatan di keluargamu, aku bangun dari jam 5 pagi, buru-buru ke pasar, memotong ayam, mengupas bawang, sibuk di dapur yang penuh asap. Aku mencuci tumpukan piring sementara paman-pamanmu asyik minum-minum dan berjudi di ruang atas. Aku melayani keluarga besarmu tanpa pernah menolak. Lalu saat aku sakit, di mana keluarga harmonis itu? Di mana harga diri yang kamu bicarakan itu? Siapa yang menyendokkan semangkuk bubur hangat untukku, Budi? Rentetan pertanyaan yang berlinang air mata itu menghantam wajah Budi, membuatnya mundur. Ia membuka mulut tapi tak ada kata yang keluar. Kebenaran yang telanjang dan kejam itu terbongkar, tak ada lagi topeng atau dalih yang bisa menutupinya. Waktu itu aku benar-benar sibuk, tidak bisa izin. Budi mencoba membela diri dengan lemah. Jangan sebut kata sibuk padaku. Aku menyeka air mata yang baru saja mengalir, punggungku menegak. Kamu tidak sibuk, kamu hanya lebih mementingkan pekerjaan, lebih mementingkan harga diri, lebih mementingkan keegoisanmu daripada istrimu ini. 10 tahun ini aku terus menahan diri, berpikir jika aku berusaha sedikit lagi, bersabar sedikit lagi, kamu akan mengerti. Tapi malam di Soekarno-Hatta, ditambah dengan sikap acuh tak acuhmu selama ini, telah menamparku hingga sadar. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan rasa sesak, dan kembali tenang dengan dingin. Mulai hari ini aku tidak akan bersandiwara lagi. Aku tidak punya kewajiban melayani untuk menjaga harga diri seorang pria yang bahkan tidak peduli pada istrinya. Kamu pergi sendiri saja ke sana. Kalau ada yang bertanya, bilang saja istrimu sedang mogok. Budi menatapku terpaku. Wajahnya campur aduk antara marah, malu, dan sedikit keterkejutan yang luar biasa. Ia mungkin mulai sadar. Wanita yang berdiri di hadapannya saat ini bukan lagi Rina si guru yang penurut dan sabar selama 10 tahun terakhir. Keheningan yang menakutkan kembali menyelimuti ruang tamu. Akhirnya, karena tak menemukan alasan untuk memaksaku, Budi dengan kasar menyambar kunci mobil di atas meja. Kamu hebat. Sudah keterlaluan. Ia menggeram tak berdaya, lalu berbalik pergi. Brak. Pintu gerbang besi dibanting dengan keras. Bergetar, diiringi suara mesin mobil yang menderu lalu perlahan menjauh dan hilang di ujung gang. Aku mematung di tengah ruang tamu, napasku masih terengah-engah. Rumah menjadi sunyi, hanya menyisakan suara detik jam di dinding. Aku menyeka sisa air mata tipis di pipi.
Menangis bukan karena lemah, tapi menangis karena kasihan pada masa mudaku yang telah kuberikan pada orang yang salah. Di luar, hujan mulai turun. Tetesan hujan deras jatuh di atap, menghanyutkan udara panas yang menyesakkan. Aku melangkah ke balkon, menadahkan tangan merasakan tetesan air hujan yang sejuk, menatap pot sirih gading yang mulai menumbuhkan daun-daun muda. Akhirnya, aku belajar untuk berani membela diriku sendiri. Sabtu sore, langit berangsur-angsur menjadi kelabu. Hujan deras pagi tadi, meskipun sudah reda, meninggalkan atmosfer yang lembab dan suram menyelimuti gang kecil di Kebayoran. Aku mengeluarkan 3 kantong plastik hitam besar dari lemari di bawah tangga dan membentangkannya di lantai ruang tamu. Tanpa menyalakan TV, tanpa memutar musik, aku mulai bersih-bersih. Dari lemari pakaian, aku mengeluarkan kemeja-kemeja Budi yang kerahnya sudah usang dan menguning, yang dulu dilarangnya kubuang karena ingin dipakai di rumah. Aku mengumpulkan semua tumpukan kertas garansi TV, kulkas yang sudah kedaluarsa. Kotak-kotak biskuit kosong yang dulu kusimpan karena sayang untuk tempat barang-barang kecil. Semuanya kumasukkan ke dalam kantong sampah. 10 tahun ini, aku telah menimbun terlalu banyak barang tak berguna di rumah 3 lantai ini. Sama seperti caraku keras kepala mempertahankan ilusi tentang pernikahan yang damai, meskipun di dalamnya sudah rapuh dan berjamur. Hari ini, aku ingin membuang semuanya. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Suara gerbang besi kembali berderit. Budi pulang. Langkahnya di teras terdengar sempoyongan dan lebih berat dari biasanya. Begitu membuka pintu dan masuk ke ruang tamu, aroma alkohol yang menyengat bercampur bau asap rokok dari tubuhnya langsung menusuk hidungku. Wajahnya memerah, dasi dilonggarkan, ujung kemejanya yang kusut keluar dari ikat pinggang. Pasti acara selamatan di rumahnya berubah menjadi sesi mabuk-mabukan seperti biasa. Budi menendang sepatu pantofelnya ke sudut, matanya yang sayu mengamati 3 kantong sampah hitam besar yang tergeletak di tengah ruangan, lalu berhenti pada wajahku yang datar. "Kamu lagi ngapain?" Budi bertanya, suaranya pelo tapi tajam. "Berbenah? Mau kabur dari rumah?" Aku memasukkan beberapa majalah lama terakhir ke dalam kantong sampah, mengikatnya erat-erat, lalu dengan tenang berdiri dan membersihkan tangan. Aku sedang buang sampah, apapun yang sudah terlalu tua, rusak, dan tidak bisa dipakai lagi, lebih baik dibuang agar lebih ringan. Disimpan hanya membuat sempit dan jadi penyakit. Mendengar jawabanku, Budi sedikit terhuyung. Kerutan di antara alisnya menyatu. Didorong oleh alkohol yang naik ke kepalanya, amarah yang terpendam sejak siang tadi meledak. Ia berjalan sempoyongan, mengayunkan tangan dan menendang kantong plastik yang baru saja kuikat, membuat isinya tumpah ke lantai. "Jangan bicara pakai sindiran." Budi menggeram, memanggilku kamu dengan nada kasar, bukan lagi Rina seperti biasanya. Tadi siang semua keluarga besarku bertanya, "Istrimu mana? Kenapa menantu tertua tidak datang ke selamatan kakek?" Kamu tahu betapa malunya aku harus berbohong bilang kamu masuk angin dan terbaring di rumah untuk menjaga harga dirimu. Aku menatap lekat-lekat barang-barang yang berserakan di lantai, lalu perlahan mengangkat kepala menatap lurus ke mata Budi yang memerah. Tidak ada rasa marah, tidak juga setetes air mata seperti pagi tadi. Hatiku saat ini seperti danau di musim dingin, beku dan begitu tenang hingga tak ada yang bisa mengusiknya. "Lalu kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya?" Aku bertanya dengan nada datar dan dingin. "Kenapa tidak bilang pada kerabatmu bahwa istrimu sudah tidak punya tenaga lagi untuk melayani? Bahwa istrimu sudah muak harus berpura-pura menjadi menantu yang baik sementara suaminya bahkan tidak peduli bagaimana keadaannya saat sakit?" Budi mengatupkan rahangnya erat-erat hingga terdengar suara bergemeletuk. Ia maju selangkah lagi, jarak di antara kami hanya sejengkal. Hawa alkohol dari napasnya menerpa wajahku, terasa menekan. "Rina, sudah cukup. Beberapa hari ini kamu sudah membuat kekacauan di rumah ini. Sebenarnya kamu mau apa? Mau melawanku sampai akhir? Atau..." Ia berhenti sejenak, matanya yang tajam menancap padaku, setiap kata yang keluar terdengar seperti vonis. "Atau kamu mau cerai?" 2 kata mau cerai itu jatuh ke dalam ruang tamu yang dingin, setajam pisau yang baru saja dihunus dari sarungnya. Suasana seakan membeku, hanya suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan. Budi terengah-engah, matanya masih menatapku tajam.
Menunggu kepanikan, menunggu isak tangis atau permintaan maaf panik dari istri yang ia yakini selalu takut akan perceraian. Tapi aku tidak panik. Aku menatapnya, sedikit menyunggingkan bibir membentuk senyum tipis. Kamu pikir kata cerai itu senjata untuk mengancamku? Budi terperangah. Secercah kebingungan melintas di matanya. 10 tahun yang lalu, saat menandatangani buku nikah, aku pikir perceraian adalah hal terburuk di dunia. Aku berkata perlahan, setiap kata terdengar jelas dalam keheningan. Tapi sekarang aku sadar, perceraian bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling buruk adalah dua orang yang hidup di bawah satu atap, tidur di satu ranjang, tapi lebih asing dan dingin daripada orang lain. Yang paling buruk adalah ketidakpedulianmu. Adalah pengorbananku yang tidak dihargai. Aku mundur selangkah, melipat tangan di dada, menatapnya seperti menatap orang yang sudah tak sejalan. Jika kebebasan ini yang ingin kamu tanyakan, maka jawabanku adalah, aku tidak takut, terserah keputusanmu. Kalimatku yang tegas dan dingin itu seperti sember air es yang disiramkan ke wajah Budi yang mabuk. Kepercayaan diri angkuh seorang suami yang merasa sebagai kepala keluarga seakan hancur berkeping-keping. Budi mematung, mulutnya terbuka hendak mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Tangannya yang terkepal perlahan mengendur di sisi tubuhnya. Ia kalah. Bukan kalah dalam pertengkaran, tapi kalah di hadapan sikap tak peduliku yang tegas. Ketika seorang wanita tidak lagi mengharapkan cinta dari suaminya, maka semua kekuasaan atau ancaman dari pria itu menjadi tidak berarti. Budi memalingkan wajah, menghindari tatapanku yang setajam silet. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebungkus rokok dan pemantik, lalu bergegas keluar ke balkon. Suara pemantik berbunyi. Budi menyalakan rokoknya, mengisapnya dalam-dalam, lalu mengembuskan asap tebal ke udara. Ia berdiri bersandar pada pagar balkon, punggungnya yang biasanya tegap kini tampak membungkuk, sendirian, dan buntu. Di sampingnya, pot sirih gading yang familiar menjuntaikan daun-daunnya. Berkat hujan deras pagi tadi, beberapa daun muda mencoba tumbuh, tetapi bagian pangkalnya sudah menguning dan kering, karena lama tidak ada yang merawat. Selama 10 tahun ini, akulah satu-satunya orang yang menyirami pot tanaman itu. Ketika layu, aku memotong daunnya, memberinya pupuk. Tapi ketika aku berhenti, semuanya langsung layu. Budi menunduk menatap pot sirih gading itu, lalu tangannya menyentuh sehelai daun kering yang baru saja jatuh ke permukaan tanah. Rokok di tangannya menyala merah, asapnya yang pedas membuat matanya menyipit. Mungkin dalam momen hening dan mencekam itu, berdiri di ambang kehancuran, Budi baru samar-samar menyadari sebuah kebenaran pahit. Ia selalu bangga menjadi suami teladan, bahu yang kokoh, penyedia ekonomi keluarga. Tapi bahu itu terlalu acuh, terlalu dingin. Ia tidak pernah benar-benar menjadi sandaran bagiku saat aku kebingungan di bandara, saat aku demam, saat aku sibuk di dapur rumah keluarganya. Bahunya sama seperti pot sirih gading yang layu itu. Hanya indah di permukaan, tapi kosong dari perawatan dan pengertian dari dalam. Di dalam rumah, aku diam-diam membungkuk, membereskan sisa barang-barang lama yang ia tumpahkan, mengikat kembali kantong sampah itu. Pertarungan diam-diam ini tidak ada pemenang atau pecundang. Hanya menyisakan sebuah rumah kosong, di mana kami berdua harus menghadapi kehancuran kami masing-masing. 2 minggu, genap 2 minggu berlalu sejak Sabtu sore yang tegang dengan 3 kantong sampah hitam dan 2 kata mau cerai yang menggantung di ruang tamu. Sejak hari itu, rumah 3 lantai di Gang Kebayoran ini, resmi menjadi sebuah rumah kos premium, tempat menahan 2 orang asing, yang memiliki satu surat nikah yang sama. Kami mempertahankan kesepakatan tak terucap, tidak ada pertengkaran, tidak ada penilaian, dan sama sekali tidak mencampuri kehidupan satu sama lain. Pagi-pagi aku bangun sendiri, memasak untuk diriku sendiri, membawa tas dan pergi mengajar. Budi juga tidak lagi tidur sampai siang menunggu aku bangunkan. Ia mengatur alarm sendiri, membuat kopi sendiri, lalu berangkat kerja. Baju siapa dia yang cuci. Makan malam, aku memasak untuk porsiku sendiri atau makan di luar. Budi mengurus dirinya sendiri, memesan makanan online atau makan dengan klien. Sesekali berpapasan di tangga atau koridor, kami hanya mengangguk atau mengucapkan kalimat-kalimat basa-basi yang singkat, klise, dan sopan hingga terasa kejam. Sudah pulang? Iya. Kamu sudah makan? Sudah.
Jarak ini tidak menyakitiku seperti yang kuduga. Sebaliknya, aku merasa lega. Ketika tidak lagi memaksakan diri untuk berharap, orang tidak akan lagi tahu apa itu kecewa. Tapi aku tahu, kedamaian ini hanyalah keheningan sebelum badai terakhir. Jumat malam, aku duduk di sofa ruang tamu, sibuk memasukkan nilai ujian tengah semester murid-murid ke laptop. Suara ketikan keyboard terdengar teratur. Pukul 9 malam, Budi pulang. Hari ini ia tidak berbau alkohol, langkahnya juga tidak sempoyongan. Ia mengganti sepatu, mencuci tangan dengan hati-hati di dapur, lalu menyeduh segelas air hangat. Aku terus menatap layar, tidak berniat mengangkat kepala. Menganggap ia akan membawa gelas itu ke kamar tidur seperti kebiasaannya selama 2 minggu ini. Tapi langkah kaki Budi berhenti tepat di samping sofa. Ia meletakkan gelas air yang masih mengepulkan uap tipis di meja kaca, tepat di samping laptopku. Rina. Budi bersuara, nadanya ragu-ragu, berat dan kering. Aku berhenti mengetik, tanganku membeku di udara. Aku mengangkat kepala dengan tatapan waspada. Ada apa? Tanyaku. Menjaga nada suaraku tetap acuh tak acuh. Budi tidak duduk di kursi seberang. Ia perlahan duduk di bagian sofa yang kosong di sebelahku, menjaga jarak sekitar 1 lengan. Ia menautkan kedua tangannya, meremasnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kebingungan dan ketegangan terlihat jelas di wajah pria yang selalu angkuh dan menjaga harga diri ini. Aku sudah minum obat maag tepat waktu? Budi mengucapkan kalimat yang sama sekali tidak relevan dengan situasi. Aku sedikit mengerutkan kening. Baguslah kalau begitu. Ada apa lagi? Aku sedang sibuk. Budi menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan seluruh keberanian. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka kunci layar, melakukan beberapa sentuhan, lalu dengan lembut mendorong ponsel itu ke arahku di atas meja kaca. Lihat ini. Aku melirik layar. Itu bukan bukti transfer, bukan juga sebuah foto. Itu adalah email konfirmasi janji temu. Judulnya, Konfirmasi Janji Temu Konseling Pernikahan, Klinik Psikologi Bahagia, Jalan Jenderal Sudirman. Waktu, pukul 09.00 minggu ini. Nama klien, Budi Hartono dan Rina Wulandari. Aku terperangah. Mataku terpaku pada tulisan konseling pernikahan. Hatiku, yang sudah membeku menjadi es selama setengah bulan terakhir, tiba-tiba berdetak kencang. Seorang pria patriarkal yang lebih mementingkan harga diri daripada nyawa seperti Budi, secara proaktif menghubungi psikolog untuk membuka aib pernikahannya yang sedang membusuk. Apa-apaan ini? Aku mengangkat kepala, suaraku tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kamu pikir dengan membawaku ke psikolog masalah ini bisa selesai? Psikolog mana yang bisa menyembuhkan ketidakpedulian? Budi menggeleng. Matanya menatapku, penuh dengan penyesalan yang canggung namun tulus. Bukan, Rina. Aku tidak meminta psikolog menyembuhkanmu. Aku meminta mereka menyembuhkan aku, menyembuhkan pernikahan ini. Ia mencondongkan tubuh sedikit, suaranya bergetar dan tergesa-gesa seolah takut aku akan menolaknya. 14 hari ini, aku sudah berpikir banyak tentang apa yang kamu katakan. Tentang injakan gas di bandara, tentang saat kamu sakit tahun lalu, dan tentang hasil pemeriksaan kesehatan itu. Aku sadar. Aku benar-benar brengsek. Aku sudah terbiasa dirawat olehmu sampai menganggapnya seperti udara, tersedia dan gratis. Sampai kamu menarik semua udara itu pergi, barulah aku sadar aku sedang sesak napas. Aku menggigit bibirku erat-erat, berusaha agar benteng pertahanan terakhirku tidak runtuh. Sekarang mengatakan semua ini, tidakkah kamu merasa sudah terlambat? Aku tahu ini terlambat, Budi menunduk. Tangannya terulur, hendak menyentuh tanganku, tapi kemudian ditariknya kembali dengan ragu. Tapi aku tidak mau kehilanganmu. Kamu tidak perlu berkorban lagi, tidak perlu menjadi pengasuh lagi. Hari Minggu ini, temani aku sekali saja, ya, hanya 1 jam. Jika setelah sesi konseling itu kamu masih bersikeras ingin cerai, aku akan tanda tangan. Ketulusan dalam suaranya membuat dadaku sesak, tapi aku tetap duduk diam, mataku menatap lekat pada gelas air hangat di atas meja. Melihatku diam, Budi dengan canggung mengambil kembali ponselnya. Jarinya dengan cepat mengusap layar,
membuka aplikasi lain. Aplikasi catatan bawaan ponsel. Lihat ini juga. Ia mendekatkan layar ke arahku. Aku menyipitkan mata. Di bawah judul hal-hal yang perlu diingat tentang Rina ada baris-baris teks singkat, agak berantakan, diketik dengan font besar. 1. Rina suka makan ikan gabus bumbu kuning. Jangan bilang amis. 2. Ulang tahun ibu mertua, tanggal 15 bulan Suro. 3. Tanaman sirih gading di balkon perlu disiram 2 hari sekali. Jangan biarkan kering. 4. Rina sering pegal leher saat mengoreksi sampai larut malam. Jangan mengeluh kalau lampunya menyala. 5. Ukuran sepatu Rina 37. Sepatu hak tinggi sering lecet, jadi siapkan plester. Puluhan poin-poin acak muncul di layar yang menyala. Detail-detail paling kecil dan sepele yang selama 10 tahun ini diam-diam kutanggung, kini ia kumpulkan dan catat dengan canggung dan polos, seperti anak SD yang sedang belajar menulis. Daya ingatku buruk. Budi menggaruk kepalanya, suaranya lirih. Jadi beberapa hari ini aku coba mengingat-ingat lalu menuliskannya di sini. Mungkin aku masih belum sepenuhnya mengerti, tapi aku sedang belajar. Aku akan belajar mengingat apa yang menjadi milikmu, bukan memaksamu mengingat apa yang menjadi milikku lagi. Tetes. Sebutir air mata panas jatuh dari sudut mataku, mendarat di punggung tanganku dan pecah. Orang yang paling keras kepala pun ada saatnya melunak, terutama ketika dihadapkan pada penyesalan yang tulus dari pria yang telah ia cintai dengan seluruh masa mudanya. Aku pernah menangis karena sakit hati, menangis karena putus asa, tapi ini pertama kalinya aku menangis karena kelemahan dan kecanggungan Budi. Aku menyeka air mata dengan cepat, tidak membiarkan diriku menangis terseduh-seduh. Aku menatap lurus ke mata Budi yang memerah, menarik napas dalam-dalam untuk menormalkan suaraku. Hari Minggu, jam 9 pagi. Budi tertegun, matanya membelalak. Kak, kamu setuju? Jam 9 pagi, pasang alarm sendiri. Aku tidak akan membangunkanmu, jawabku. Suaraku masih dingin, tapi sudut bibirku tidak lagi kaku. Budi tertawa, senyum yang paling cerah dan polos yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Ia mengangguk-angguk cepat, tangannya menggenggam ponselnya seolah baru saja menemukan harta karun. Aku ingat, jam 8.30 aku sudah siap menunggumu. Aku kembali menatap layar laptop. Angka-angka di tabel nilai itu kabur oleh air mata. Malam ini, rumah 3 lantai itu sepertinya berkurang sedikit hawa dinginnya. Mungkin catatan canggung itu belum bisa langsung menghapus luka 10 tahun, tapi setidaknya itu adalah percikan api kecil yang menyalakan kembali harapan di tumpukan abu. Pukul 08.30 Minggu pagi, tepat saat aku membawa tas menuruni tangga, Budi sudah berdiri di ruang tamu. Ia mengenakan kaos polo abu-abu sederhana dan celana haki, rambutnya tertata rapi. Alih-alih duduk menyilangkan kaki sambil menatap ponsel menunggu istri seperti biasanya, ia sedang berdiri di samping pot sirih gading, memegang botol semprot kecil, dengan hati-hati menyemprotkan air ke daun-daun muda. Mendengar suara langkah kakiku, ia terkejut dan berbalik, dengan canggung meletakkan botol semprot itu. Sudah siap? Budi berdeham, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Aku baru saja menyiram tanaman. Kita berangkat sekarang. Ya. Aku mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa, diam-diam berjalan keluar. Mobil melaju meninggalkan gang di Kebayoran Baru, bergabung dengan arus lalu lintas akhir pekan yang ramai. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil hening, tapi bukan keheningan yang menyesakkan seperti 2 minggu terakhir. Ini adalah keheningan yang penuh antisipasi. Budi mengemudi dengan sangat pelan, sesekali melirikku dari kaca spion, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian mengurungkannya. Tangannya mencengkeram setir dengan erat, buku-buku jarinya menonjol tegang. Pukul 9 tepat, kami memasuki klinik psikologi bahagia, di Jalan Jenderal Sudirman. Ruang konselingnya kecil namun nyaman, dengan aroma minyak esensial serai yang samar. Psikolognya adalah seorang pria paruh baya dengan senyum yang tenang. Ia memberi isyarat agar kami duduk di sofa abu-abu. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku dan Budi duduk bersebelahan, tapi jarak di antara kami seolah masih dibatasi oleh dinding tak kasat mata. Selamat pagi, Bapak, Ibu, psikolog itu memulai, suaranya berat dan hangat. Saya sudah membaca formulir pendaftaran dari Pak Budi.
Sebelum kita mulai, saya ingin masing-masing dari Anda berbagi sedikit tentang perasaan Anda saat ini. Budi menelan ludah, menunduk menatap kedua tangannya yang saling bertaut di atas paha. Setelah beberapa saat, barulah ia berbicara, suaranya berat dan bergetar. Saya merasa seperti seorang bajingan, Pak. Aku sedikit terkejut, menoleh ke arahnya. 10 tahun ini, saya selalu menipu diri sendiri bahwa saya adalah suami yang baik karena membawa pulang uang. Lanjut Budi, suaranya penuh sesak. Saya menganggap remeh bahwa istri sayalah yang harus mengurus segalanya. Saya meninggalkannya di bandara tengah malam hanya karena malas memutar mobil. Saya membiarkannya demam tinggi di rumah untuk pergi rapat. Saya merenggut semua kesukaannya, memaksanya hidup sesuai dengan pola yang saya inginkan. Sampai ia berhenti melakukan segalanya, berhenti peduli pada saya, barulah saya sadar bahwa saya telah menguras habis masa muda istri saya. Setiap pengakuan Budi terdengar jelas di ruang yang sunyi itu. Tidak ada pembelaan, tidak ada penghindaran. Psikolog itu mengangguk pelan, mencatat beberapa baris di buku kecilnya, lalu beralih padaku. Dan Ibu Rina, bagaimana perasaan Ibu? Aku menarik napas dalam-dalam. Dadaku naik turun, rasa pahit meluap hingga ke tenggorokan. Saya merasa hampa, jawabku. Suaraku datar namun penuh dengan kepedihan. Selama 10 tahun saya menjadi istri, menjadi pengasuh, menjadi bayangannya. Saya pikir pengorbanan saya akan ditukar dengan kedamaian, tapi tidak. Hanya ditukar dengan sikap tidak hormat. Ketika ia meninggalkanku di Soekarno-Hatta, hati saya sudah mati. Saya tidak ingin lagi berusaha untuk orang yang tidak tahu cara menghargai. Psikolog itu meletakkan penanya, menautkan kedua tangannya. Ia menatap lekat ke mata Budi, lalu ke arahku. Suasana menjadi begitu pekat. Saya mengerti luka yang sedang Bapak dan Ibu rasakan, kata psikolog itu perlahan. Tapi saya punya satu pertanyaan untuk Anda berdua. Tidak perlu terburu-buru. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Kapan terakhir kali Anda berdua benar-benar saling mendengarkan? Pertanyaan itu jatuh ke dalam ruangan, tajam dan langsung. Kapan terakhir kali saling mendengarkan? Aku termenung. Kenangan berputar cepat di kepalaku seperti film yang rusak. Kapan terakhir kali? Apakah saat ia mengeluh iga asam manisnya kurang pas rasanya? Apakah saat aku mengingatkannya untuk minum obat MAC? Bukan. Itu hanya suara komunikasi fisik di permukaan. Mendengarkan kelelahan dari sorot mata masing-masing, mendengarkan keinginan yang terkubur di dalam hati. Sudah sejak kapan? 10 tahun yang lalu, Budi tiba-tiba bersuara. Nadanya pecah. Terakhir kali saya benar-benar mendengarkannya mungkin adalah malam sebelum kami menikah. Saat itu ia bilang, impian terbesarnya adalah memasak hidangan khas kampung halamannya bersama saya. Tapi selama 10 tahun ini, saya melarangnya memasak ikan, melarangnya makan makanan yang ia suka. Saya tidak pernah mendengarkannya. Saya hanya memaksanya untuk mendengarkan saya. Sampai di situ, Budi menundukkan wajahnya ke kedua tangannya. Bahu tegap pria yang menjadi tulang punggung keluarga itu bergetar hebat. Isak tangis yang tertahan keluar dari sela-sela jarinya, merobek topeng keangkuhan yang ia kenakan selama bertahun-tahun. Ia menangis. Pria yang belum pernah meneteskan air mata di hadapanku, kini menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang penuh dosa. Melihat bahunya yang bergetar, lapisan es yang membekukan hatiku selama berhari-hari tiba-tiba retak. Aku mengangkat tangan menutupi wajah. Air mata panas berebut keluar, membasahi sela-sela jari. Aku menangis karena sakit hati selama 10 tahun masa mudaku. Menangis karena makan malam yang dingin. Menangis karena sorot lampu jalan yang menembus celah jendela di malam di bandara itu. Tapi di antara semua itu, aku menangis karena kesadaran yang terlambat namun tulus dari pria yang duduk di sampingku. Kami telah hidup bersama selama 1 dekade. Tapi saling kehilangan di dalam rumah kami sendiri, hanya karena tidak ada yang mau berhenti sejenak untuk benar-benar mendengarkan. Di tengah isak tangis, aku merasakan sebuah tangan hangat dan kasar dengan ragu menyentuh tanganku. Budi mengambil selembar tisu dari kotak di atas meja. Dengan canggung menyekakannya ke sudut mataku. Tangannya gemetar. Ia tidak mengucapkan satu kata pun permintaan maaf. Tapi tindakan canggung itu, matanya yang memerah dan berair itu,
telah mewakili ribuan kata maaf. Sesi konseling berlangsung hampir 2 jam. Saat kami melangkah keluar dari klinik, matahari Jakarta sudah bersinar terik. Aku dan Budi sama-sama merasa sedikit canggung, mata kami bengkak. Rasa lelah setelah menguras habis emosi membuat perutku tiba-tiba keroncongan. Budi membukakan pintu mobil untukku, tindakan yang jarang sekali ia lakukan selama 10 tahun. Mobil berjalan beberapa saat, lalu tiba-tiba ia menepikan mobil. "Tunggu sebentar," kata Budi, lalu membuka pintu dan bergegas turun. Aku melihat punggungnya dari balik kaca. Ia menyeberang jalan menuju sebuah kedai roti bakar kecil yang ramai. Beberapa saat kemudian, ia berlari kembali, di tangannya ada 2 buah roti lapis panas yang dibungkus rapi. Aroma roti panggang menyeruak ke hidung, membangkitkan semua indera. Budi membuka pintu mobil, duduk di kursi pengemudi, dengan hati-hati memberikan 1 roti ke arahku. "Makan dulu," ganjal perut. "Tadi menangis banyak, pasti lelah." Suaranya masih sedikit serak. "Roti lapis sosis, banyak selada, tidak pedas. Kamu masih suka yang seperti ini, kan?" Aku tertegun, menatap roti lapis panas di tangannya. Benar, itu seleraku. Saat kuliah dulu, aku selalu membeli roti lapis seperti itu. Sejak menikah dengannya, karena ia suka pedas sekali, aku selalu memesan dengan banyak cabai lalu dengan berat hati ikut makan. Lama-kelamaan, aku lupa seleraku sendiri. Ia telah menggalinya dari tumpukan catatan canggung di ponselnya. Perlahan aku menerima roti itu dengan kedua tangan. Kehangatan dari kulit roti yang renyah menjalar ke kulitku, menyebarkan kehangatan yang aneh, mengusir rasa dingin di dada. "Terima kasih," kataku pelan, menggigit sepotong roti. Rasa sosis yang gurih dan aroma selada yang segar berpadu dengan nikmat. Budi juga membuka bungkus rotinya, tapi ia tidak langsung makan. Ia menoleh ke arahku, tatapannya lembut dan hati-hati, seolah takut sentuhan keras akan memecahkan barang berharga. "Rina." "Iya." Aku mengangkat kepala, lupa bahwa aku baru saja menggunakan kata "iya" yang lembut, bukan kalimat-kalimat singkat seperti beberapa minggu terakhir. Aku tidak berharap sepotong roti atau 1 sesi konseling bisa menghapus semua luka yang telah kusebabkan. Budi tersenyum kecil, senyum yang ragu namun tulus. "Tapi aku berharap, mulai hari ini, kamu memberiku kesempatan untuk mencoba lagi. Aku ingin mendengarkanmu, benar-benar mendengarkanmu." Aku tidak langsung menjawab, hanya perlahan mengunyah rotiku. Ruang di dalam mobil saat ini tidak lagi menyesakkan, tidak lagi defensif. Aroma roti yang harum memenuhi kekosongan di antara kami. Ada retakan yang tidak bisa sembuh dalam sekejap, tapi setidaknya, kami tidak lagi saling memunggungi. Di tengah Jakarta yang riuh dan sibuk, di dalam mobil kecil ini, aku merasakan sebuah benih benar-benar hidup kembali dari tumpukan abu. Genap sebulan berlalu sejak Minggu pagi yang berlinang air mata di klinik psikologi di Jalan Jenderal Sudirman. Sebulan bukanlah waktu yang cukup lama untuk menghapus bersih semua goresan berdarah dari 10 tahun ketidakpedulian. Tapi itu cukup untuk mencairkan lapisan es yang pernah menyelimuti rumah 3 lantai di Gang Kecil Kebayoran Baru. Kami sedang belajar untuk masuk ke dunia masing-masing lagi dari awal, dengan hati-hati, perlahan, dan penuh kesabaran. Jumat sore, aku mendorong gerbang dan memasukkan sepeda motorku ke halaman setelah seharian di sekolah. Begitu melangkah ke teras, aku mendengar suara langkah kaki di balkon lantai 1. Tidak ada bau asap rokok yang menyengat seperti hari saat Budi berdiri buntu di depan 3 kantong sampah hitam. Sebaliknya, yang tercium adalah bau tanah yang lembab. Aku meletakkan tas dan berjalan keluar. Budi sedang menggulung lengan kemejanya hingga ke siku, kedua tangannya kotor oleh tanah. Ia sibuk memasukkan tanah subur dari karung kecil ke dalam sebuah pot keramik baru. Di samping pot sirih gading lama yang biasa kurawat, kini muncul pot sirih gading kedua yang hijau subur, daun-daunnya menjulang penuh vitalitas. Mendengar suara sandalku, Budi berbalik. Ia menyeka tanah di dahinya dengan punggung tangan, tersenyum canggung. "Sudah pulang? Aku baru dari toko tanaman di Jalan Panglima Polim, beli pot ini." Aku mendekat, menyentuh lembut daun-daun muda di pot baru, lalu beralih ke pot lama. Berkat siraman air Budi yang teratur selama sebulan terakhir, pot sirih gading lama itu telah menumbuhkan beberapa tunas baru.
tapi bagian pangkalnya masih menyisakan bekas luka dari daun-daun layu sebelumnya. Kenapa beli pot baru? Yang lama kan sudah mulai hijau lagi, tanyaku. Nada suaraku sudah lebih lembut dan alami dibandingkan bulan-bulan perang dingin. Budi menepuk-nepuk tangannya agar tanahnya rontok, lalu menarik sebuah kursi dan duduk di sampingku. Ia menatap kedua pot yang diletakkan berdampingan, matanya menerawang. Aku tahu yang lama sudah hidup lagi. Tapi cabang-cabang yang layu dan patah karena ditelantarkan dulu tidak akan bisa pulih seperti semula. Aku beli pot baru ini, dan meletakkannya di sampingnya bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri. Budi menoleh menatap lurus ke mataku, suaranya dalam dan mantap. Ini mengingatkanku bahwa kita sedang membangun kembali dari awal. Luka yang kusebabkan padamu selama 10 tahun ini, sama seperti bekas layu di pot lama itu, akan selalu ada di sana sebagai bekas luka. Aku tidak berani memintamu untuk melupakannya. Aku hanya berharap, setiap hari aku berusaha menyiram, dan merawatnya sedikit lagi, tunas baru akan tumbuh, dan akar kita akan kembali menancap kuat satu sama lain. Dadaku bergetar. Ketulusan sederhana dari pria yang dulu mulutnya hanya bicara tentang omzet dan harga diri, kini terasa hangat merayap ke setiap sudut hatiku. Aku mengangguk pelan, sudut bibirku melengkung membentuk senyum lega. Cuci tangan sana, bajumu kotor semua, ingat kuku, biar aku siapkan nasi. Tunggu, Budi buru-buru berdiri. Hari ini Jumat, kamu mengajar seharian, pasti lelah. Urusan makan biar aku yang urus. Kamu mandi saja, ganti baju. Nanti turun sudah siap. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut. Meskipun sebulan ini kami sudah membagi tugas rumah tangga, kemampuan memasak Budi masih sebatas merebus sayur atau menanak nasi. Setengah jam kemudian, aku turun dengan piyama yang nyaman. Dari dapur terdengar suara pisau dan talenan, suara minyak panas, dan aroma gurih yang semerbak. Aku berjingkat-jingkat ke pintu dapur, berdiri melipat tangan, bersandar di kusen pintu. Budi sedang memakai celemek kuning cerah milikku. Celemek itu terlihat konyol dan sempit di badannya yang besar. Ia memegang spatula, dengan canggung membolak-balik sesuatu di wajan, dahinya berkeringat. Koki kepala masak apa nih? Harum sekali? Godaku. Budi terkejut dan berbalik, buru-buru mengecilkan api kompor. Aku buat mie goreng sapi pakai telur. Kalau masak nasi kelamaan, takut kamu keburu lapar. Ia menunjuk 2 piring mie yang sudah siap lalu mengarahkan spatula ke wajan. Ini lagi ceplok telur, tapi tunggu sebentar, aku cek catatan dulu. Lalu Budi dengan canggung merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel, menggunakan jari kelingkingnya yang paling bersih untuk membuka layar. Ia menggumamkan catatan. Telur Rina. Nah, ini dia. Ceplok setengah matang, banyak lada, tanpa daun bawang. Punyaku matang. Aku tertawa terbahak-bahak. Penampilan gagah seorang manajer penjualan yang disegani di kantornya, kini sedang sibuk memeriksa catatan hanya untuk menggoreng sebutir telur untuk istrinya. Terlihat lucu sekaligus mengharukan. Tidak perlu buka ponsel. Seperti anak sekolah mengerjakan PR begitu, aku mendekat, mengambil botol lada dan memberikannya padanya. Harus lihat, dong. Nanti kalau lupa, bisa rusak makan malam kita. Budi terkekeh. Dengan hati-hati menaburkan lada di atas telur setengah matang yang mengilap, lalu dengan cekatan mengangkatnya dan meletakkannya di atas piring miku. Makan malam berlangsung di meja kaca yang familiar di ruang tamu. Tempat di mana sebulan yang lalu aku menelan suapan nasi dingin bercampur air mata. Tempat di mana kami pernah saling melempar kata cerai. Tapi hari ini, di atas meja itu ada 2 piring mie goreng yang mengepul. Aku menggulung segumpal mie dan menyuapkannya. Mie-nya sedikit terlalu lembek. Daging sapinya juga agak alot. Tapi kuning telurnya lumer di mulut. Berpadu dengan aroma lada hitam yang kuat. Enak, aku mengangguk. Dan itu pujian yang tulus. Budi menghela napas lega, meminum segelas air, lalu menatapku, matanya tiba-tiba ragu. Rina. Iya, minggu depan murid-muridmu sudah selesai ujian, kan? Setelah itu kamu pasti lebih senggang. Ia berdeham, mengeluarkan selembar kertas cetak yang terlipat 4 dari saku kemejanya, perlahan mendorongnya ke arahku. Aku sudah ambil cuti 3 hari akhir pekan depan. Kita ke Lembang. Ya? Aku sudah pesan homestay kecil di atas bukit, terpisah dari keramaian. Tidak ada TV yang sinyalnya jelek, tidak ada polusi,
tidak ada pekerjaan atau klien, hanya kita berdua. Bagaimana menurutmu? Aku berhenti mengunyah, meletakkan garpu. Mataku tertuju pada kertas konfirmasi pemesanan di atas meja, lalu beralih ke wajah Budi yang tegang menunggu persetujuanku. Pria ini, yang dulu dengan marah menepis semua keinginanku, kini sedang menahan napas menunggu satu anggukan untuk perjalanan perbaikan yang telah ia siapkan dengan susah payah. Keangkuhan dan rasa sakit hatiku akhirnya benar-benar lenyap, digantikan oleh perasaan damai yang utuh, meresap ke dalam setiap sel. Jangan lupa bilang ke mereka siapkan jaket hangat, ya. Lembang musim ini dingin sekali, aku tersenyum, senyum yang paling cerah dan ringan selama 10 tahun terakhir. Budi sangat gembira. Ia mengulurkan tangan melintasi meja dan menggenggam tanganku. Tangannya yang hangat dan kasar membungkus jari-jariku yang kurus. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi selubung sempurna yang menyesakan. Aku diam-diam menautkan jari-jariku ke tangannya. Pada saat itu, aku menyadari sebuah kebenaran sederhana yang pernah kubutakan. Nilai dari pernikahan yang bahagia ternyata tidak terletak pada pengorbanan besar atau daya tahan luar biasa dari siapapun. Juga bukan tentang berusaha memainkan peran sempurna di mata orang lain. Pernikahan, pada akhirnya, hanyalah tentang makan malam yang dimasak dengan pengertian, tentang detail-detail kecil yang diingat dengan canggung, dan tentang kesediaan satu pihak untuk mundur sedikit demi mendengarkan keluh kesah pasangannya. Hanya ketika kami belajar untuk peduli secukupnya, tidak menganggap keberadaan satu sama lain sebagai hal yang biasa, barulah benih cinta yang kering di dasar pot itu benar-benar memiliki kesempatan untuk bertunas kembali.